Beberapa waktu lalu setelah Sri Lanka diumumin jadi negara yang bangkrut, gak lama kemudian Bank Dunia ngerilis laporan kalau bakal ada banyak negara lain yang ikuti jejak Sri Lanka. Salah satunya Lebanon. Padahal pada dekade tahun 1950 sampai 1960-an, Lebanon ini punya kekuatan finansial yang stabil, Pak, daripada negara Timur Tengah lainnya. Bahkan ibu kota Lebanon ini dijuluki sebagai Parisnya Timur Tengah. Budaya Barat dan Timur bisa berbaur di sini. Ini suatu hal yang jarang banget terjadi, apalagi letak geografis negara Lebanon ini ada di Timur Tengah, Pak. Kota Beirut ini ibu kotanya Lebanon, Pak. Jadi harapan untuk mendorong ekonomi negara ini untuk bisa berkembang. Berawal dari pariwisata, ngundang investor, lalu berkembang ke sektor lainnya. Tapi sayangnya, impian itu tuh musnah, Pak. Dan kini Lebanon disebut menjadi negara yang gagal. Hingga sekarang, Lebanon lagi ngalamin yang namanya krisis ekonomi, yang berujung krisis ini di semua aspek negara. Inflasi negara Lebanon udah mencapai 211%, sebagai perbandingan antara Indonesia kurang dari 5%. Bahkan rata-rata gaji masyarakat Lebanon ini dari 14 juta sekarang cuma sekitar 700 ribuan. Gokil kan, men? Sampai-sampai negara ini nih udah nggak mampu lagi buat beli kertas, apalagi ngegaji pegawai negerinya nih. Dan masalah Lebanon ini jauh ngejelimit, Pak, daripada Sri Lanka yang dulu sempat booming. Banyak YouTuber sejenis channel ini berlomba-lomba untuk mengulas Sri Lanka karena trafiknya lagi tinggi nih. Tapi kisah Lebanon ini masih sepi, Pak. Padahal ada banyak hikmah yang terjadi nih yang bisa kita ambil atas apa yang terjadi di Lebanon, Pak. Nah, apa yang terjadi di Lebanon ini gue mencoba untuk merangkum dan ngejelasin semuanya untuk kalian. Bareng gue Jovelani, kita ulas di video berikut ini. Sebelum ngomongin krisis ekonomi di negara Lebanon, kita harus tahu dulu nih sejarah dari negara ini. Karena semuanya ada benang merahnya, Pak. Krisis Sri Lanka, apa sih yang sering terdengar di kuping lu? Utang, Cina, korupsi, dan seterusnya. Bukan kayak Sri Lanka, Pak. Dasar dari krisis negara Lebanon ini terjadi pada awal terbentuknya negara ini, Pak. Dan terus diperparah pada faktor-faktor lain. Jadi nggak usah heran ya ngomongin krisis tapi gue malah ngebahas soal sejarah. Biar kalian bisa paham juga nih dan bisa ambil pelajarannya yang lebih dalam. Dari zaman kuno, wilayah Lebanon ini sering diduduki oleh bangsa asing, Pak. Mulai dari kerajaan Mesir, Alexander Agung, sampai bangsa Romawi. Selama berabad-abad, kekristenan berkembang di Lebanon. Sampai akhirnya pada abad ke-7, penaklukan Islam tuh datang. Lebanon jadi bagian Kekaisaran Ottoman, Pak. Tapi setelah Kekaisaran Ottoman ini runtuh, Perancis ngambil alih koloni kekuasaan di Lebanon. Dan pada tahun 1943, atas usaha diplomasi kaum Kristen, Lebanon diberi kemerdekaan oleh Perancis. Sejak kependudukan Kekaisaran Islam di Lebanon, kini wilayah ini terisi oleh kaum Islam Sunni dan segelintir kaum Syiah. Kaum Kristen tetap nih mendominasi populasi hingga politik di Lebanon. Lebanon disebut juga negara tanpa bangsa. Setelah kemerdekaan tahun 1943, Lebanon ini membuat sistem pemerintahan yang unik, Pak. Malah bisa dibilang justru aneh. Indonesia negara republik, pemerintahan kita diisi sama orang-orang dari beragam suku hingga bermacam-macam agama yang diikat oleh partai politik. Sistem negara Lebanon juga sama republik, Pak. Tapi pemerintahannya diisi atau dibagi-bagi berdasarkan agamanya, Pak. Partai politiknya pun partai yang berasaskan agama. Misalnya partai Kristen A, B, C. Ada juga partai Islam A, B, C. Di Lebanon, posisi presiden dan panglima bersenjata wajib diisi oleh kaum Kristen, Pak. Sedangkan Perdana Menteri ini diisi oleh kaum Islam Sunni dan wakilnya diisi oleh kaum Kristen Ortodoks. Muslim Syiah posisinya menjadi ketua DPR. Di dalam parlemen isinya kaum Islam sama kaum Kristen ini rasionya kurang lebih 5:6, Pak. Gimana? Aneh kan? Bahnya demokrasi negara Amerika aja nggak pakai yang namanya sistem kayak gini nih, Pak. Sistem ini dibuat untuk mastiin kalau semua umat beragama punya posisi di pemerintahan, Pak. Tapi lucunya, sistem pemerintahan republik ini kok berdasarkan identitas tertentu. Sistem ini dirancang untuk memastikan dominasi kaum Kristen di negara ini, Pak. Di atas kaum Sunni dan kaum Syiah paling bawah. Sampai sini paham kan? Singkat sejarah dari negara Lebanon sama sistem pemerintahannya yang unik. Terus apa hubungannya sama krisis ekonomi yang terjadi di negara ini? Ada, Pak, nanti jangka panjangnya. Karena sistem politik negara Lebanon ini dikotakin berdasarkan agama,
Elit politik yang berjuang demi kepentingan kaum mereka sendiri bukan lagi berjuang atas nama satu bangsa, Pak. Dan bener aja, Lebanon ini jatuh ke dalam perang saudara. Pada tahun 1975 sampai tahun 1990, perang saudara ini meletus di Lebanon, Pak. Dan gila aja, 15 tahun Pak mereka perang, lama banget. Akibatnya 230.000 warga sipil tewas akibat perang saudara ini. Dan ekonomi negara ini pun otomatis hancur. Tapi perlu digarisbawahi, perang ini bukan gara-gara sistem pemerintahan Lebanon yang berdasarkan agama, terus mereka perang lah. Bukan. Masih panasnya situasi politik di negara Lebanon ada kaitannya gara-gara sistem politik yang berdasarkan identitas tadi. Perang sipil Lebanon ini sebenarnya terjadi dipicu oleh faktor luar, Pak. Pada tahun 1975, ceritanya ada konflik nih antara Partai Kristen dan Partai Islam Lebanon. Dan dari perdebatan berubah menjadi konflik yang terbuka. Pemerintah Lebanon gagal untuk meredam konflik ini, Pak. Gimana mau meredam konflik? Pemerintahnya aja dikotak-kotakin berdasarkan agama. Jadi repot sendiri kan. Ditambah masing-masing fraksi politik Lebanon punya dukungan dari pihak luar. Fraksi Sunni, dia dapat dukungan dari Aliansi Palestina, Pak. Sedangkan fraksi Kristen dapat dukungan dari Barat dan Israel. Jangan lupain juga fraksi Syiahnya, Pak. Mereka dapat dukungan dari Iran. Lagi panas-panasnya nih, tiba-tiba pemimpin partai Kristen di Lebanon jadi sasaran penembakan di sebuah gereja di kota Beirut Timur. Serangan ini menewaskan beberapa orang. Pelaku penembakan ini bukan orang Lebanon sendiri, Pak, tapi milisi dari luar negara Lebanon. Aksi penembakan dibalas dengan pembantaian. Semua elit politik, tokoh agama saling menyalahkan. Perang sipil Lebanon pun gak bisa terhindarkan, Pak, akhirnya. Tenang. Di sini gue baru mau ngejelasin nih apa hubungannya. Sialnya, walaupun negara ini udah terbebas dari perang sipil, di tahun 1990, konflik bersenjata masih aja sering terjadi, Pak. Ada pertempuran milisi Hizbullah yang didukung dari fraksi partai politik Syiah nih, Pak, melawan pasukan dari Israel. Sampai ISIS yang sempat hinggap di Lebanon. Keamanan yang gak stabil ini ngebuat pariwisata di Lebanon ini gagal, Pak. Sejak berakhirnya perang sipil tahun 1990, para pemimpin politik dari masing-masing sekte agama berusaha untuk mempertahankan pengaruh dan kekuasaannya di komunitas agama yang mereka wakili. Partai politik membuat kebijakan hanya untuk kaumnya. Elit politik cuma mikirin kelompoknya. Meme ini menurutku cocok banget nih buat mewakili kondisi Lebanon saat ini. Kalah menang, semua jadi abu, men. Sistem pembagian kekuasaan berdasarkan identitas dinilai menghambat negara Lebanon untuk bisa berkembang. Pasalnya, masyarakat Lebanon jadi berkubu-kubu, Pak. Dan secara nggak langsung tercipta raja-raja di dalam negara. Lalu, apa setelahnya? Korupsi merajalela, Pak. Aneh ya, negara yang katanya perang saudara antar agama, perang suci ya kan? Tapi soal korupsi, antang-antang aja deh tuh oleh politiknya. Salah urus negara dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat-pejabatnya, kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun, Pak. Hingga tahun 2019, krisis ekonomi mulai berasa. Para elit politik bukannya ngelakuin reformasi sistem pemerintahannya untuk nyelesain masalah di negaranya. Mereka justru malah sibuk memperkaya dirinya dan anggotanya masing-masing. Bahkan sebelum pandemi COVID-19 melanda nih, Pak, di dunia, Lebanon udah kelihatan bakal ngalamin krisis nih, Pak. Tingkat pengangguran naik, inflasi dan cadangan devisa mulai menipis, sampai pemerintahan gagal untuk menyediain kebutuhan dasar dari warga negaranya. Yang hampir 80% bahan pokoknya itu impor. Dan ketika pandemi COVID-19 melanda, hancurlah nih perekonomian negara ini. Pada awal Oktober 2019, Lebanon kekurangan mata uang asing yang menyebabkan mata uang Lebanon ini kehilangan nilainya, Pak. Hal ini imbas kebijakan kocak dari pemerintah Lebanon yang gunain skema Ponzi buat gerakin roda perekonomiannya. Skema Ponzi itu intinya modus investasi palsu yang membayarkan keuntungan kepada investor dari uang mereka sendiri, Pak, atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya. Jadi keuntungan yang diperoleh ini bukan usaha atau jasa dari yang mereka jalanin. Kocak kan? Sekelas negara ngelakuin perekonomian kayak begitu. Lagi-lagi karena buruknya stabilitas keamanan dan korupsi, bisnis-bisnis yang ada di pusaran skema multi-level marketing ini berguguran, Pak. Diperparah dengan beban pengeluaran negara yang apa-apa butuh dolar karena impor. Di tahun 2019, Lebanon udah tutup lubang dan gali lubang. Hingga akhirnya bulan September 2019, uang sejumlah 100 miliar US dollar di bank-bank Lebanon ini hilang, Pak. Nilai mata uang Lebanon yaitu lira anjlok jeblok pada saat itu juga.
Pemerintah sempat ngusulin pajak baru untuk rokok, bensin, bahkan panggilan suara lewat WhatsApp. Mau dipajakin, Pak, buat masukan negara. Kebijakan ini malah menimbulkan gelombang ketidakpuasan dari warga Lebanon nih, Pak, yang udah mendidih nih kepalanya selama bertahun-tahun. Salah urus negara, malah rakyatnya diperes sama pajak yang aneh-aneh. Puluhan ribu warga Lebanon turun ke jalan dan terjadilah kerusuhan yang berujung pada pengunduran diri dari Perdana Menteri. Lu tahu apa yang menarik dari demonstrasi ini? Demonstrasi ini memutus garis sekte agama, menghapus perbedaan agama yang selama ini dilestarikan oleh para elit politik. Masyarakat dari beragam sekte agama bersatu untuk melancarkan aksi protes. Tapi semua udah terlambat, Pak. Lebanon ini kini udah menjadi negara yang gagal. Banyak pegawai yang nggak digaji, bikin pelayanan sektor ini malah menjadi lumpuh, Pak. Bahkan komandan tentara Lebanon ini minta anak buahnya untuk nyari pekerjaan sampingan untuk makan sendiri atau keluarganya. Padahal dulu itu jelas-jelas dilarang. Pendapatan rata-rata warga Lebanon dulu sekitar 14 jutaan, sekarang cuma sekitar 700 ribu, Pak. Udah pendapatan turun, harga kebutuhan naik gila-gilaan. Keadaan ini nih yang bikin warga negara Lebanon akhirnya kabur ke luar negeri. Fenomena ini sebenarnya bukan hal asing lagi nih, Pak. Semua negara yang gagal atau bangkrut seperti Venezuela, Zimbabwe, Sri Lanka juga ngalamin hal yang seperti ini. Apa yang terjadi di Lebanon saat ini adalah kecacatan dari sistem negaranya, kesalahan para penguasa dalam mengurus negaranya, plus korupsi tadi. Kenapa gue nekenin korupsi gede-gede sampai nutupin muka gue? Karena korupsi yang masif di segala aspek negara Lebanon ini bikin kayak bom waktu, Pak, yang suatu saat bakal bisa ngancurin semuanya. Lu tahu kan dasarnya ledakan di pelabuhan Beirut pada tahun 2020? Ini salah satu prestasi negara dengan tingkat korupsi tertinggi di dunia, men. Ledakan ini akibat meledaknya 2.000 ton amonium nitrat yang disimpan di gudang pelabuhan itu selama bertahun-tahun. Pejabat bea cukai udah nyurati berkali-kali petinggi Lebanon soal zat kimia ini. Pemilik bahan kimia itu juga udah peringatin pemerintah soal bahaya tumpukan amonium nitrat yang bisa meledak kapan aja. Tapi pejabat pemerintahan nggak peduli, Pak. Amonium nitrat yang tersimpan di gudang pelabuhan tadi dari tahun 2014 akhirnya meledak di tahun 2020. Udah dihantam krisis ekonomi, digerogotin korupsi, dihajar sama perang antar milisi, disentil sama COVID-19, ditampar deh terus sekali lagi sama ledakan di kota Beirut pada tahun 2020 tadi. Bonyok sebonyok-bonyoknya Pak negara ini. Tapi Lebanon belum habis, Pak. Mereka lagi berjuang untuk pulih. Berjuang buat pulih, tapi kalau sistem pemerintahannya masih berdasarkan politik identitas yang tadi nih, ya susah juga. IMF mau ngucurin dana bantuan ekonomi setelah Lebanon bisa mereformasi sistem pemerintahannya yang kocak ini, Pak. Tapi masalahnya, udah bertahun-tahun para elit politik dan penguasa ini nggak mampu buat mereformasi diri mereka. Balik lagi, karena politik identitas ini udah mendarah daging di negara ini. Negara yang nggak punya ideologi kuat untuk menyatukan bangsanya. Jadi itulah penjelasan soal negara Lebanon yang dulu kita kenal dengan julukan Switzerland of the East hingga jadi negara yang gagal saat ini. Hikmah apa yang bisa diambil dari keterpurukan Lebanon? Jangan pernah mau hanyut dalam politik identitas, Pak. Silahkanlah lu berpolitik, tapi dengan cara yang beradab. Kalau mau berpolitik, ya nggak usah bawa embel-embel identitas. Apa yang terjadi di Lebanon, sedikit banyaknya gue jadi bersyukur nih sekarang. Karena negara kita punya pegangan ideologi yang kuat banget. Emang kadang masih ada aja permasalahannya, tapi seenggaknya negara ini bisa terus berdiri untuk menepis pengaruh dari luar, Pak. Dengan jumlah penduduk 273,5 juta jiwa, nggak mungkinlah Indonesia nggak punya masalah. Kita bertetangga yang ruang lingkupnya kecil aja nih, kadang-kadang ada aja ributnya. Ya nggak? Kadang gue suka bayangin nih, Pak, kalau misalkan mayoritas elit politik nerapin politik identitas ini di Indonesia. Indonesia agamanya udah banyak banget dan sukunya tuh berjibun, budayanya apalagi. Wah, ngeri banget ya pokoknya. Oke lah, cukup sampai di sini penjelasan gue. Silahkan like kalau lu suka sama video ini dan subscribe buat yang belum subscribe. Gue Jovelani, pamit undur diri. See ya.